Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia tetaplah satu. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Dengan keberagaman tersebut, maka setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tradisi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah tradisi nyelimut yang ada dalam pernikahan adat suku Ogan di Batu Raja, Sumatera Selatan. Batu Raja adalah ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kota ini terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Raja Timur dan Kecamatan Batu Raja Barat. Kota Batu Raja merupakan tempat yang asri dan nyaman. Kota ini dibelah oleh Sungai Ogan. Pada kota ini terdapat 5 suku besar, yaitu Komering, Ogan, Semende, Daye, dan Ranau. Suku Ogan adalah salah satu suku bangsa yang mayoritas bermukim di Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat suku Ogan tersebar di berbagai kabupaten seperti Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Komering Ulu Timur. Mereka menghuni wilayah sepanjang aliran Sungai Ogan, baik dari Batu Raja sampai ke Salapan. Suku Ogan menggunakan bahasa Ogan sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa ini memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu Delhi dan Melayu Malaysia. Oleh karena itu, bahasa Ogan dimasukkan ke dalam kelompok rumpun bahasa Melayu. Nenek moyang dari masyarakat suku Ogan diperkirakan berasal dari masyarakat yang menghuni Gunung Dempo yang terletak di dataran tinggi Basamah. Selain itu, mayoritas masyarakat suku Ogan adalah pemeluk agama Islam, meskipun terdapat juga sebagian kecil penduduk yang memeluk agama Kristen Katolik. Masyarakat suku Ogan yang Muslim adalah pemeluk Islam yang taat, sehingga hampir seluruh budaya dan adat istiadat mereka dipengaruhi oleh budaya Islam dan Melayu. Hal ini terlihat dari beberapa tradisi yang telah mereka miliki sejak lama. Dalam hal mencari informasi mengenai tradisi nyelimut dalam pernikahan adat suku Ogan, maka saya melakukan wawancara langsung kepada salah satu budayawan yang mengerti mengenai tradisi nyelimut tersebut. Selain itu, beliau merupakan salah satu masyarakat asli suku Ogan. Udah selesai di situ kan, jadi berarti malah kita tuh selanjutnya lama kan itu ada senggang waktu dari kenalan ke lamaran itu atau sesuai sama ini individu ada yang kada tuh tipe ya lamaran ya sesuai sama yang ada yang nunggu tamat sekolah dulu terus kuliah misalnya kan juga keadaan. Nah yang kedua baru lamaran itu aku di kendaan kita di sini. Tapi dia pintaannya mengambil pintaan tidak mengalami pintaan, tidak ada masalah. Dia sebelum itu kan lagi tahu dulu dengan keluarga kami datang, kita besok aku lusa, kan? Ya udah, nah, berarti yang sudah tinggal siap-siap. Banyak dia pun datang ini sekitar 20 kan? Dia tak siap, dan dia maluang mengambil datang dan siapa? Berarti lah. 2 minggu antar bidang yang gadis bulan kita datang ke manusia ya sudah bentuk tanggal
datang gitu. Sebelum pas lamaran itu ada bawa-bawaan apa? Yo, Bawa-bawaan apa dari namanya semua dari cewek nih Pak ya? dari cowok datang dia bawaannya itu kan yang pertama ciri atau sini. Di cowok cewek. Ya, cowok bawa tepak ya, tepak. Ini pas sudah ada akad nikah atau masih dalam ruang lingkup sebelum akad nikah? Sebelum menikah, Sebelum akad nikah tapi pertengahan di lamaran itu Pak. ya, lamaran, Oh, di lamarannya. lamarannya yang hari tahap kedua itu tahap pertama tadi bukan, tahap kedua dia lamaran. Oh, satu lagi Pak. Untuk inian tepak Maksud dari tepak sama kapus ini apa Pak? Iya. Apa Pak? tahap tepak itu kan untuk membuka kaki, dibuka. Nanti kita omongkan kami datang Pak rombongan minta diterima. Nah, kalau terima tepak diterima, berarti lah terima rombongan. Terus yang harus dibawa lagi sama cowok itu selain tepak. Ya, kalau ada pintaan gadis tadi misalnya itu wajib atau dodol, dia harus bawa wajib, itu yang utama, wajib sama dodol. Kalau dia minta misalnya bukul-bukul, kalau dulu kan, bukul siapkan bukul. Nah, kalau ada pintaan, seadanya boleh. Itu memang dari zaman dulu memang pintaannya Iya, sama wajib sama ya. Itu kan antara itu yang paling utama tuh tepak tadi kan. Nah, tepak itu kirim wajib tadi. Bareng-bareng. Nah, terus jadi itu yang utama. Penggandengnya itu, pengikutnya dari sahabat itu bukan banyak lagi yang lain. Misalnya seperangkat alat baju, misalnya baju, lembak, segala macam yang pakaian. Terus tali hiasnya, make up-nya, sendal dan sendal sampai ada lengkap balik. Untuk si Seperangkat misalnya. itu ada budget kalau tradisi ini budgetnya harus sekian, ada budgetnya nggak Pak? Ya, tapi Terserah dari serah sisi di nanti. makanan juga. Satu lagi Pak. Nah, terus sih Pak, kan dalam 12 kamu. Iya. Dalam 12 itu isinya bisa pakaian makanan tadi. Ada boleh bahan mentah yang untuk dimasak. Misalnya bawang, gula, garam, segala macam, dapur. Termasuklah ayam, beras, iringan itu dari 12 itu. Yang utamanya 12. Sekarang kalau yang membawa itu banyak 12 lagi lebih 30-an. 12 tuh 12 macamnya Pak Ya. ya. Kalau 12. Dalam 12 kan 12 macam. Jadi baru kaget si pembuka foto ini, di pembicara ini ngadap dengan dia pakai kata itu. Nah, juru bicaranya ini biasanya dari kakak yang cowok atau dari siapa? Orang lain, Orang lain yang bisa tahu adat tradisi itu. Habis juru bicaranya itu ngomongin selain kata seperti itu ngomongin apa lagi? ya menentukan ini acara selanjutnya Oh, acara seperti itu. apaan gitu dengan baik no. Oke dia nak belum pakai dulu dengan yang pakai dengan putus jadi misalnya sebaran misalnya belum tentukan tanggal itu sebaran atau sudah tentukannya tanggal sekian bulan sekian hari apa gitu. Ini untuk pernikahan pernikahan oke Pak ini kalau jual berita Oh, sudah itu beda lagi sama lamaran saya. dia lari Ini kan sudah yang kata itu kan sudah ditentukan tanggal bahwa terus nah tempat di mana habis itu akad nikah sebelum akad nikah itu ada mudah-mudinya kalau dilakukan ada mudah-mudinya acara mudah-mudinya Belanja banyak yang tingkatannya sampai ke tingkat pelaminan itu kan ada buka langsai istilah buka tabir bukan tempat itu ibu-ibu dengan ibu budaya banyak acara yang diorganisasi kamu gampang dibantu itu iya itu muncak cewek cowoknya tuh Tari sama-sama pengantinnya itu. tuh ya nyanyi bisaannya berlampung ada bisaan juga tuh kalau yang di Oban ini Pak Oban aja sebelum akad nikah kan masih ada acara aduh ya
sebelah itu kan ada pantun dari ibu-ibu, bapak-bapak di depan kan, ibu-ibu di dalam juga ada. Di rumah biasanya di rumah cewek Pak ya. Rumah cewek. Nanti ada tabir kan, ada hordeng, cara ibu-ibu ada sana, ya ini semua lanan, ibu-ibu kan. Ibunya baik Pak ya. Aku pantun yang ini, jawabnya di dalam pantun, yang itu di dalam. Nah bapak-bapak di depan tadi, Depan rumah. ya depan rumah tadi, bawa tepak tadi, ada ibu-ibu di dalam. Nah, itu jarang sekarang lain-lain. Jarangnya bisa hati. Yang bisa. Oh, yang bisa. Itu kira-kira yang pantun ibu-ibu yang di dalam rumah itu dilaksanakan pagi atau malam? Nengok keadaan, misalnya dia datang pagi, ada malam-malam. Tapi memang waktu dulu memang ada tradisi itu. Iya. Kalau yang bapak-bapaknya itu Pak, ngapain di depan itu Pak? Yo, kamu nyalakan tepak di nyalakan tepak, lagi ibu tepaknya lagi sisip, kita sudah mencetak. Nah, masih ada nggak yang nak diomongkan? Lagi, kami ini ada kendak, kan kita ini kan rasan bagus, ada cepatkan. Kapan bencana kita nak matangkan kebukaan itu? Rasan kan bakat kan? Sudah kami nak ngomong dulu sama Pak Kor, bicara tadi, tanya kapan? Nah, kapan belum putus itu kan? Nanti datang lagi sekali lagi. Bisa putuskan rasa. Putuskan rasa itu istilahnya berdahas istilahnya. Ada namanya berdahas. Menentukan hari. Datang lagi sekali lagi. Putuskan rasa. Pastinya tanggalnya. Ya. Udah rasanya Menentukan hari berdahas istilahnya. jadi ditentukan oleh bapak-bapak ibadah. Iya, Pak ibu-ibu tadi kan di dalam tadi kayak rangkaian itu juga sama. Bapak-bapak di luar, ibu di dalam. Buka langsai, buka ordeng. Nah, kapan buka ordengnya baru mulai acara. Sama rangkaiannya sama sebenarnya. Setelah itu Pak, Ya setelah itu mulai tentu harinya baru dilaksanakan acara kan. Maka nikah itu juga tepak juga. tepanya isi apa ya? Isinya itu sirih, kapur, lengkap lagi. Ketam, tembakau, sirih. Kan kapur sirih istilah. Setelah akad nikah ini ada rangkaian acara yang khusus Pak? Aduh, pakai sebelum akad nikah ada ucawu namanya. Ucawu. Ucawu. Jadi sebelum ada acara akad nikah itu, pakai pihak lanang ini ngomong dulu, buat tepak tadi. Kami datang sengaja bawa bujang kami ini untuk minta wali. Kami katakan anak kami minta wali. Berangkat tepak tadi. Nah setelahnya kami lah siap di wali sudah ada. Tepak tadi sisir. Baru acara akad nikah. Akad nikahnya pakai kata bukti lagi atau beda lagi? Iya. Pantun-pantun juga. Misalnya sakam nak mereka jadi. Datang nak mereka jadi. Kalau pantun-pantun banyak pantun itu. Sesuai pantun dan jawab. Tidak jawab itu. Tidak. Tidak jawab. Jadi setelah bercampur itu akad nikah dilangsungkan Pak ya? Iya. Nah di situ kan sudah sah, itu ada acara lagi atau sudah selesai? Ini wasikonnya. Namun dulu untuk acara ada munggah istilahnya. Munggah kan. Naik pelaminan. Kan munggah namanya acara. Oh ini langsung Pak ya dari akad nikah langsung acara inti Iya. resepsinya? Iya. Oh langsung gue dia. Kalau acara hari itu, ada yang acara, misalnya hari Jumat akad nikah, hari Minggu kan kita ngapain? Ada yang kadang tuh hari Minggu itu kan nikahnya turun ke bawah, misalnya kalau di center kan, di masjid nikah turun ke bawah, nggak pernah. Setelah munggah tuh kan mengantarkan pengantin ke pelaminan. Iya. Setelah itu acara apa? Ya acaranya, misalnya permusyawaratan itu, karena si Tino kan nanti boyong anak. Tadi ini kan buka Tino. Nah,
Itu namanya suka pada lanang tuh. Jadi pengantin yang pertama itu sudah. Cuma pada lanang itu ada dulu acaranya. Oke, mundur pengantin, yang mundur pengantin. Tapi acaranya yang bisa minggu depan. Ada yang pihak lanang tadi datang lagi jemput, penampilan bawa ke lanang. Di samping itu sebelum acara itu ada perjanjian antara kedua belah pihak. Apa rasan anak, apa rasan belaki. Taruh anak berarti si Betino ini, si lanang ini melok Betino, itu rasan belaki. Kalau sana anak sana sini, kan ada acara gitu. Banyak lagi ributan mertua itu. Kadang-kadang kami itu nak mantu itu pada kami. Kami rasan dia sampai anak. Yang lanang melok Betino. Nah, jadi kalau dia belaki, lanang itu Betino itu harus lembek. Itu menurut perjanjian dari kedua pihak. Kalau adat yang tradisi nyelimutin itu pas kapan ya Pak? Waktu acara ini, acara munggah. Oh pas di munggah, pas tangkai acara munggah itu Pak ya? Iya. Acara munggah, acara resepsi itu lah. Dari tempat Pino, tempat suka dengan tempat acara. Gedung misalnya, itu nyelimut. Tata caranya Pak yang nyelimut itu oleh siapa? Oleh keluarga dua belah pihak. Terutama keluarga lanang. Oh yang paling utama tuh keluarga lanangnya Pak yang nyelimut ibunya sama bapaknya nyelimut dari belakang. Tata caranya macam mana Pak? Tidak, itu kan ada undang. Oke, silakan misalnya ketua dari manten lanang untuk di depan sini mau. Gitu, siapa banyak kan. Oh berarti yang nyelimut itu berkali-kali Pak Iya, ya? Atau cuma sekali? Rasanya waktu itu pernah yang kawinan zaman-zaman sekarang ini pas di belakang di depan panggung dan nama panggung cuma sekali Pak ya Pak nyelimut. Itu acaranya, acara munggah itu. Nah waktu sebelum munggah itu kan ada acara rame-rame dulu. Nah jadi sudah bantu baru selimut. Oke, jangan tuh hidup. Pakai duit pulau, pada saweran pulau. Kalau di organ ini udah berulang kali Pak ya? Kamu Pak ya? Coba Pak ya? Di Lampung Pernah ini jiwa di itu. kan itu ulu organ, kalau organ beda lagi, kalau organ mas sekali baik pas resepsi. Kalau nyelimut itu tuh berapa? Aku sih maknanya kenapa aja ngapuk ziarah untuk kedua mempelai ini. Menyimpan itu. Berarti selama ini kan diharapkan keluarga dari Betino itu kan selama ini kan tanggung jawabnya Pak Betino kan. Setelah acara ijab kabul itu serahnya dengan lakinya kan, suaminya. Tanggung jawab itu penuh oleh suaminya. Jadi penyerahan itu pakai istilahnya sakralnya. Jadi acara pelepasan hak daripada keluarga itu, inilah namanya tempat-tempat. Dan ijab dan kabul serahkan penikahan dengan kau dengan mas kemudian kuterima. Nah itu sejak dia terima itu lagi hak yang bapak terima tadi. Ya hak dalam artian penjagaan tanggung jawab dari yang melahirkan itu kan. Kalau sudah nikah lepas tanggung jawabnya, tapi bukan lepas tidak lagi bukan. Berarti tanggung jawabnya balik ke suami. Itulah juga istrinya. Jadi bapaknya jadi orang kedua. Karena yang pertama suami. Nah, bapaknya orang kedua. Itulah. Nah kalau pantunnya Dewi itu pantun yang macam apa Pak yang sering dipakainya acara nyelimut? Kalau di Lampung kan pisaan, namanya pisaan pantun itu nasihat pantun itu, nasihat kepada ini. Misalnya bukan asap sembarang asap gitu, kebahagiaan, dan suap ada menyemangati, kan inti itu kan nasihat kan, pantun. Madayu itu nadanya Madayu Pak ya? Ya, Madayu. Pantunnya memang beda. Lokatnya lagunya lain. Kalau Lampung kan bisaan namanya. Kalau di sini pantunnya kayak tadi kok. Pantun di waktu ini kan Madayu juga kalau kita tunggu kalau namanya. Pak yang tradisi
basing itu. Tidak perlu masalah sih, yang penting karena kita kan suku itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Dan adat mana yang pakai? Adat pemerintah kan. Itu dua-duanya seperti kalau misalnya hari ini waktu acara kaget pakai nogan, waktu jarak kaget pakai ring. Sampai acara mulai selain nyelingkuh sama meredai apa lagi? Nah, yang jadi ciri khas yang ada dari Pakai cuma ada pemerintah cuma diamin. Madian. Bawa ke sungai. Tidak mandi, tidak siram-siram baik. Datang-datang baik. Noria juga, siram-siram baik juga. Tidak mandi. Seperti pemerintah baik. Di Lampung juga. Danau juga. Bawa ke danau. Siram-siram baik. Saya tak jauh. Jadi diabadikan kan. Mandi angin istilahnya. Kalau zaman-zaman sekarang masih pakai ada sih Pak yang cawu atau Masih. kepak Masih. Nah, ada tidak Pak perubahan yang dilakukan zaman dulu misalnya tak ada rambut yang zaman dulu Ya otomatis adu-adu lah yang berubah. aduh Cuman itulah kita nak melestarikan itu, kita juga yang melestarikan. Itu aja yang waktu ini buat tepa lah kamu. Ini bawa tepa, kadang aku bawa si azaran juga. Tapi itulah yang tidak lestari itu. perubahan saya itu kan sekarang kan nggak banyak perubahan Pak ya. Nah, kira-kira apa yang faktor apa kenapa yang kok acak bergeser tidak dulu Kamu SDM-nya kan tidak lagi. tahunnya itu Pak ya. Nama tradisi perkawinan sih ada namanya nggak sih? Pasti Pak. Baik pakaiannya, tak ada khasnya kan. Jadi tanjak juga, songkoknya itu beda. Sekarang ada kreasi baru, sekarang kreasi. Nah, untuk apa acara nyelimut itu tuh ada nggak Pak yang ada persiapan khusus atau cuma nak nyiapkan kain baik apa ada selimut itu selimut dari cewek Pak ya? Selimut itu kan kain berat, kain songket kan. Sampai paling kamu apa beda sih sampai paling masa kawan itu ada beda Sama, sama ya? yang kain berat namanya songket. Yang kain berat itu memang berat sama kain itu. Bukan palsu, sekarang kan banyak palsu. Nah itu tuh harus pakai kain tak songket itu kan apa Iya. boleh pakai kain yang lain Pak? Mestinya sebagusnya kain itu. Udah kati kain batik itu. Nah, yang dari itu Pak ya dari mungkin bisa nyelimut. Cuma nama nerima pengantin itu harus pakai itu. Saya pasakan itu selimut itu. Bukan bapak maknya kan. Coba pakai kain songketian. Caranya memang dari si suami yang cewek itu dari kanan ke kiri atau cara Gimana itu lah. cewek yang ibu cewek atau yang bapak cewek? Yang bapaknya sebelah ceweknya. Oh di cewek. Anaknya. Oh, Itu kan nerima dari pesan. Itu kan nyelimut itu, istilah nyelimut itu, adunia istilah nyelimut. Kalau yang pengantin nerima itu kan nyelimut namanya. bukan. Saya tangkap tangkap hilang dari masuk tangkapnya ada itu nangkap kemarin nangkap namanya Ini yang dari cewek Pak yang ini? yang dari lanang Oh anak. dari pihak lanang lalu itu laki. Nah kalau yang senak anak tadi dua-duanya jadi berarti dia tidak dimbek lanang tinggal boleh sana boleh sini. Nah Pak kan tadi Bapak bilang ada perbedaan kan yang jadi zaman dahulu dan sekarang. Nah itu letaknya itu di mana Pak? Yang dulu ada acaranya yang itu, acaranya buka di halaman lapangan gitu kan. Yang keliling kalau sebelum acara puncak sedekah resepsi itu, nah itu acara ini panggil siko sama dengan acara yang suap-suapan itu. Kalau kan di
tenda itu kan suap-suapan ya. Padahal suap-suapan itu bukan tenda sebenarnya. Sudah ijab kabul, baru siap-siap suapan di rumah, di atas kasur, seolah-olah dia naik perahu. Nah itu kasur, bukan di tenda, bukan. Bukan tenda Pak ya, Iya. dalam berarti yang suap-suapan itu dalam acara munggah ini Pak ya? Yo, sudah akad nikah. Sudah akan nikah. Nah, sudah akad nikah, acara ibu-ibu di dalam kan ada yang buka tabir tadi. Nah, acaranya suap-suapan itu, cacap-cacapan dan suap-suapan. Di dalam rumah itu lah, bukan di tenda. Kalau sudah akan nikah tuh. Iya, sudah akad nikah. Maksud dari suap-suapan ini apa? Baru yang munggah tadi. Ya maksud arti dari suap-suapan itu. Yo, dulu kan masih kecil, yang ngopinya kan ibu. Sekarang berubah, jadi yo yang suapan terakhir lah itu. Ini dari ibu ke anak juga Pak ya? Iya. Berarti gantian dari pihak cewek ngopi yang mempelai kita cowok, ibu cowok juga ngopi. Cowoknya juga disuapin Pak? Iya, Disuapin juga. jadi kembali kali kan kalau cowok, yang mak cowok kan cewek dulu, kalau mak cewek cowok dulu. Nah itu makanannya harus catumpeng nah itu apa? Iya, ayam mungkol istilahnya, ayam bulutan. Wah, sama anjewai, simbolnya. Simbol itu kan dulu masih kecil, ada suapan ibu kasih sayang ibu lima, itulah suapan terakhir. Karena sudah jadi tanggung jawab, nah, sudah lepaskan sama ibu Tino. Sudah suap-suapan apa lagi Pak? Langsung Enggak, persepsi, langsung persepsi Pak ya? Iya. Berarti bedanya dari zaman dulu ke sekarang tuh dari suap-suapan ini Pak ya? Iya. Beda yang dulunya di pas sudah akan nikah di dalam Ini rumah kan tangga. aku sekarang kan di panggung kan. Iya, banyak juga di panggung. Apa ya tadi yang dikira juga suap-suapan itu di memang khasnya dari dulu tuh di panggung tuh lah, Kak. Kasih pantun, ada pantun dulu kan kasih dulu kan. Itu tidak di panggung sebenarnya. Iya, di dalam rumah. Ada acara yang buka lamsai tadi, kan buka lamsai. Acara suapan, suapan, kasur, ada yang di belakang, ada yang kuncinya naik perahu gitu nah berangkat. Tapi kalau zaman sekarang masih ada sih Pak, sudah akan nikah langsung suap-suapan di dalam rumah masih ada Pak ya. Cuman mungkin dia kurang tahu juga Pak ya. Ini pas setelah munggahnya ada acara lagi dah sih Pak. Habis resepsi munggah. Yang munggah itu kan, Itu kapan terakhir? kan dulu kan resepsi itu kan malam ya. Iya. Sekarang nanti lagi malam dulu. Dan resepsi siang, kamu enggak diarak kan? Itu pelaminan. Dulu kan masih ada dua, bidang gadisnya malam, resepsi bapak siang. Dikati lagi malam dulu, kalau malam. Ya. Nah kalau zaman dulu tuh malam itu ngapain Pak? Resepsi Mudah-mudahan yang habis. ngapain Pak bidang gadisnya? Iya, acara khusus bidang gadis nih. Cuman ngomong-ngomong Iya, biasa lempar-lempar apa. gitu. Oh ada acara kayak gitu Bapak ya? Sama Cak Marok berarti? Marok langsung juga ada kan? Iya, ada. Apa sama beda tuh sama Cak Marok di situ? Atau di Lama, lampu. beda nama misalnya balik lagi ada acaranya apa namanya Pak? Yang muda-mudi itu? Dan pas selendang ada di sini. Aduh, iya. Yang muda-mudinya tuh acaranya pas sebelum munggah, malam sebelum munggah atau 2 hari sebelum munggah atau Ya, ada yang langsung, biasa minggu. malam minggunya? Ya, Oh sesudah resepsi nih Pak? Iya. Oh sesudah resepsi acara malamnya muda-mudinya? bidang gadis. Oh sudah. Itu lempar selendang. Namanya apa ya Pak? Kalau ada Kalau ini pun tadi tidak boleh tidak izin. kalau acara yang orang tua yang bapak-bapak sama ibunya itu kapan Pak? Waktu acara akad nikah. Kalau yang pas nikah Iya. nikah ini Pak? Oh, iya. Jadi setelah tepat Yang buka angsa itu Pak ya? ya, tahu jauh, sudah padu, sudah akad nikah, lalu acara jadi kecapan sopan. Ibu-ibu di dalam kan sopan nih, bapak-bapaknya keluar kan. Iya. Ini pas malamnya Pak ya acaranya. Kemudian malam, sekarang lagi dalam. Tapi pernah sih ada beberapa
Kalau di sini masih yang di Melak. Saya ada bicara ini kalau tidak mudah-mudi atau hiburan. Ya, Tempat cewek ini Pak ya? iya, masih nyaman. Saya kan, tapi tidak diundang dengan tidak. Datang baik untuk hiburan keluarga. Oke, nah. Karena Berarti sudah acara muda-mudi ini berarti sudah selesai Pak ya? saya, nah, cuman dia ini kalau musyawarahnya yang bakat itu kaget dia seksi 46 tempat kan nikahnya 45 tadi kan seksi 45 tadi pada seksi pula. Biasanya ya ada, tapi kecil biar tidak jauh. Misalnya tempat cewek Pak ya? Ya sih cowok yang bisa Oh, jauh. karena kan tadinya kan nikah lah ya tuh kan cuman dia dah seksi juga kan. Sama kayak rangkaian mungkin pas resepsinya sama Pak ya, pas di mengundang raka-rakanya tuh aku baru sih Pak, selain ada pasti ada terbangan Pak ya. Ya semangat Biasanya berapa uang terbangan? macam lah ada yang 20 Dengan uang yang pengen nyewanya berapa uang? kan ada juga kan tidak yang mau terbang tuh rasanya tidak ada Sepi. tidak terasa nikahan simpel banget. Nah ini juga berkelanjutan ada musik nih. Di Lampung masih ada itu, di Palembang masih ada pakai musik kan tanjidor kan tanjidor Oh, bisa kadang. jadi siapa kan kan itu ada tanjidor namanya di Cepako Palembang masih ada. Harapan ini biasa dari jarak berapa meter dari ada jalan nggak sih? Jangan sari ke pengantin jalan di dekat baik. Biasanya kalau apa resepsinya depan rumah paling depan rumah dari depan rumah arah ke Kamu jauh dulu ada pakai mobil ya, iring-iringan mobil. Iya, mobil bak Iya, buka itu. Bang ini biasanya nyanyi sholawatan. Lawatan. Ruang lingkup itu beda lagi Pak ya. Dalam bukan ruang lingkup ada perkawinan Pak ini di bawah lingkungan. Dulu memang ini kalau kasih musik kan ikut baik dulu. Ini lama kalau kita dua tidak harus panjang. Mana kalau cewek kan dulu itu pesta. Itu sama dalam rangkaian perkawinan atau beda lagi Pak? Anu Beda Pak ya? ngerti resepsi itu, resepsi yang di situ kan ikut namanya. Oh pas sudah acara bunga. Acara ini juga itu. Oh lingkup namanya. Dulu tidak sekarang kursi di kursi kan duduk di tikar ya. Tapi sebelah sini kanan, sebelah sini tino, baris. Jadi ada apa istilahnya itu yang juru bawanya ada siko sini. Nah penanya tak sana, penanya taruh sini gitu. Itu sama becak. Cak yang lempar selendang tadi. Iya, pasti Sama Pak ya. Jadi itu Pena nama acara itu Niko Pak ya? Niko. Dikira Niko itu beda lagi acaranya sama bukan di luar ada perkawinan nih itu sama Pak. Dalam Baca baik sebelum nikah nggak bisa. Bisa. Jadi ada cara ukuran apa untuk Niko itu. Nah kan sekarang nih banyak Pak ya perubahan ini. Nah menurut Bapak nih cak mana Pak tanggapan Bapak kan Bapak kan juga budayawan yang tahu cak Indonesia itu ya Pak ya. Ya upaya kita nak melestarikan cuma itu lah baik. Kita kan dipaksa untuk kan nanti Allah jam takuannya. Jadi kita usahakan baik kita terus baik. Pelajari misalnya ada acara mana siap tak besok. Yang dapat tahu walaupun tidak pantunnya tapi dapat tepat itu menjadi kejiwaan masih dilestarikan. Tidak ada perbedaan. Kamu ajaknya itu sudahlah hanya main kita di kamu. Nah Iya. itu yang anakku ngomong kan ya segala sesuatu ada di kita pun lah gitu. Kamu tidak banyak waktu tidak apa-apa yang penting di foto gimana ada tepat ini. Jangan bila kata itu lagi katanya. Padahal itu Aman inti. dulu. Kapan dah kata tepak itu kalau buat salah dulu, suruh balik. Balik dulu lah besok lagi. Tidak siap. Siap mau rame-rame nak buat apa-apa nak buat kan. Kita buat tepak.
kamu tidak menghargai adat itu, balik dahulu, tidak marah pasti Saleh. Jadi yang mulai melaksanakan waktu Kabupaten Saleh. Lima karusa dulu. Banyak kan cuma kurung, lama baliknya. Besok lagi kita siap-siap itu sembarangan. Hargai adat. Ini memang adat ini memang sudah dari nenek moyang Pak ya, memang sudah dilestarikan. Nah, yang ada dalam budaya. Berikut adalah prosesi menyelimut yang dilakukan dalam acara pernikahan adat suku Ogan. Ndeng alangkan nyantak lampu di dinding, lampu besar nyantak bulan. Ndeng alangkan nanjak hati adeng, hati kan sak dianjak bulan. Ndeng ini ada sairing pula lagi, alangkan banyak buat bos-bos, masihkan banyak buat cipit. Deng alangkan anjak hati os, masihkan anjak hati dapet. Selanjutnya Kakanda Samson. Besar nunu jalo, bersama telur dek jantan, langkan payana ngejari lo, sama ngejar gunung intan. Ada pula seiring lagi, alangkah lemak makan sehemak, tersuka di bawah duku. Alangkah lemak si bawan tamerin, boleh mantu pacak ngajo. Ini bubuk. Kami enak nasi sekepal, kami nasi genggam kot. Kami hendak baik negal, kami nak baik sumur hidup. Saat ini, tradisi nyelimut tidak hanya ada dalam prosesi pernikahan, namun tradisi nyelimut juga diangkat oleh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai salah satu karya tari. Berikut adalah sebuah karya tari nyelimut yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.
sekali nilai leluhur yang dapat diambil dari prosesi adat tersebut, seperti saling menghormati, mempererat tali silaturahmi, dan menghargai perempuan seperti menghargai ibu kita sendiri. Demikianlah hasil dari dokumentasi wawancara mengenai tradisi nyelimut dalam pernikahan adat suku Ogan. Semoga dengan adanya ini akan membangkitkan rasa semangat kita untuk menjaga dan melestarikan tradisi yang ada.